Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema tertanam dalam gereja lokal. Bacaan firman terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selama sepekan, kita telah membahas tentang tertanam dalam gereja lokal. Adalah sebuah prinsip kebenaran yang sangat penting dan menentukan bagi pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada orang mungkin berpikir dan bertanya, mengapa saya harus pergi ke gereja untuk beribadah? Bukankah di rumah pun saya bisa beribadah? Mengapa saya harus ke gereja untuk mencari Tuhan? Bukankah di rumah pun Tuhan ada? Bahkan Tuhan ada di mana-mana. Mengapa saya harus tertanam dan tetap ada di satu gereja? Bukankah hal seperti itu membosankan? Dan bukankah kita bebas untuk pergi beribadah kemana saja dan lain sebagainya? Ingatlah, kekristenan tidak bisa disamakan dengan semua keyakinan dan kepercayaan manapun di bumi ini. Karena kekristenan adalah para pengikut Kristus yang adalah eklesia atau gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri dan tidak dapat dikalahkan oleh pintu alam maut sekalipun. Matius pasal 16 ayat 18 dalam terjemahan lama. Maka aku pun berkata kepadamu bahwa engkau inilah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangunkan sidangku, dan segala pintu alam maut pun tiada akan dapat mengalahkan dia. Kehidupan kekristenan laksana sebuah rumah yang harus dibangun dan didirikan di atas batu dan bukan di atas pasir. Artinya, setiap orang Kristen harus membangun kehidupan rohaninya berdasarkan firman Allah yang didengarnya dan melakukannya, bukan berdasarkan apapun yang dipikirkan yang menurutnya baik. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus sendiri yang berkata bahwa kepercayaan kita kepadanya haruslah sesuai Alkitab, dan apabila kita mengasihi Dia, maka kita pun akan menuruti perintahnya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Keputusan kita untuk tertanam dalam gereja lokal adalah bentuk penurutan dan ketaatan kita kepada firman Allah atau kepada Tuhan. Ketika kita tertanam dalam gereja lokal, maka itu berarti kita pun harus memiliki penundukan diri kepada otoritas atau pemimpin di gereja lokal tersebut, sehingga kita pun berada dalam coveran atau perlindungan otoritas penggembalaan itu. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Selain kita harus sevisi dan senilai dengan gereja lokal, demikian juga kita pun harus mendukung keuangan gereja lokal tersebut melalui memberikan persembahan-persembahan dan juga persepuluhan. Lukas pasal 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja lalu melupakannya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.